Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Yusra, Guru SMP 2 Undaan. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan pemutakhiran data mandiri pada MySAPK untuk poin yang ke-7 dan 89. Untuk poin yang ke-7 adalah riwayat diklat. Jika Anda tidak memiliki riwayat diklat, jadi kalau Bapak Ibu selama 2 tahun terakhir tidak pernah ikut diklat, nggak punya sertifikat, nggak punya piagam, maka Bapak Ibu bisa menulis, bisa ngeklik tidak memiliki data. Jadi saat Bapak Ibu tidak memiliki data, klik, nanti sudah selesai, akan berubah jadi hijau untuk yang pemutakhiran data diklat. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki riwayat diklat, Bapak Ibu bisa mengisi tambah baru. Jadi klik tambah baru. Pada proses pengisian data diklat ini harus 3 langkah yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti saat pada kita klik yang hijau, kita tidak punya sertifikat, tidak punya piagam, kalau kita klik tambah baru maka akan muncul halaman tambah riwayat diklat. Pada saat kita klik tambah baru, nanti 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengisian data, yang kedua unggah dokumen, dan yang ketiga ringkasan. Pada saat kita masuk pada pengisian data, silakan Bapak Ibu siapkan sertifikat atau piagam yang Bapak Ibu punyai. Di dalam sertifikat itu nanti ada nomor ya. Jadi nama diklatnya apa, instansi mana yang menyelenggarakan, nomor sertifikatnya berapa, tahun diklatnya kapan, dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa, terus dia masuknya berapa jam. Jadi ada di sertifikatnya ada berapa jam, itu nanti diisi dengan detail pada proses pengisian data. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi data sertifikat dengan benar, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan, akan masuk pada unggah dokumen. Pada unggah dokumen ini Bapak Ibu harus mengunggah dokumen sertifikat yang Bapak Ibu punyai. Kalau Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen, nanti di kanan ada titik hijau, berarti sudah berhasil. Pada saat sudah berhasil unggah dokumen, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Kalau ternyata pada saat klik lanjutkan itu muncul ringkasan, jadi halaman ringkasan tambah sertifikat. Kalau belum yakin, masih belum sesuai dengan yang di sertifikat, misalnya tadi saya ditulis 32 jam, ternyata sertifikatnya itu sampai 83 jam, berarti harus diubah. Bapak Ibu ulangi langkah awal pada pengisian data. Tapi kalau sudah benar, di bawah selalu ada tulisan saya menyatakan data yang saya input adalah benar, centang, kirim. Berarti proses pemutakhiran data untuk riwayat diklat atau kursus sudah berhasil. Setelah riwayat diklat berhasil, kita masuk pada riwayat yang ke-8. Riwayat yang ke-8 ini adalah riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang harus diisi itu adalah 3 bagian. Yang pertama adalah riwayat orang tua, yang kedua riwayat pasangan, dan yang ketiga riwayat anak. Nah, pada data riwayat keluarga, kalau Bapak Ibu ngeklik di halaman riwayat keluarga, klik orang tua, ternyata sudah diisi lengkap, klik saja, data sudah sesuai. Jadi yang pojok kanan nanti sudah sesuai. Terus pada saat kita klik pasangan, ternyata kita sudah mengisi lengkap, juga klik sesuai. Di riwayat anak sesuai, tapi
Kalau dulu waktu simpek kita baru punya anak satu, setelah pada pemutahiran data ternyata punya anak lagi. Berarti nanti kita mutakhirkan data riwayat keluarga ini. Oke. Pada pemutahiran data selalu kita lihat yang sebelah kanan adalah ada titik 3. Itu yang digunakan untuk klik ubah data. Dalam riwayat orang tua dan pasangan ataupun anak, nanti akan muncul data di pengisian itu PNS atau bukan PNS. Kita lihat halaman riwayat ubah data. Jadi pertama kita lihat, misalnya ini adalah orang tua, klik kanan ubah data. Di situ ada halaman isian orang tua PNS. Kalau orang tuanya PNS, tinggal ditulis nama, NIP-nya, nanti akan muncul data orang tua. Tapi kalau kita bukan PNS, nah kalau bukan PNS nanti akan muncul ubah data di situ. Dan harus diisi lengkap, ada KTP, ada KK, meskipun KK itu sifatnya opsional, boleh di upload untuk yang orang tua ya. Nah, proses ubah data itu selalu mengikuti 3 langkah: pengisian data, unggah dokumen, dan ringkasan. Di riwayat keluarga saya, karena ayah ibu saya sudah meninggal dan saya juga tidak punya KTP beliau berdua, jadi waktu itu saya tulis meninggal. Jadi pada saat pemutahiran data pun saya klik yang data sudah sesuai. Nah, untuk yang pasangan atau suami atau istri, maka Bapak Ibu harus menyiapkan, kalau suami berarti kartu sama akte nikah, surat nikah ya. Tapi kalau anak nanti siapkan akte kelahiran. Nah, di sini halaman unggah riwayat keluarga kalau yang orang tua tadi ya. Berarti kalau yang Bapak Ibu orang tuanya masih lengkap, misalnya Bapak Ibu menuliskan ayah, nanti di situ ada langkah yang kedua, unggah dokumen. Ada 2 dokumen yang harus diunggah, yaitu apa ini ya? Kakak yang menunjukkan bahwa itu adalah ayah kita, sama KTP kalau Bapak Ibu masih mengisi di orang tua ya, data orang tua, sama akte kita, akte anak. Jadi kalau kita mengisi orang tua, di situ kan kalau kakak itu ada tulisan orang tuanya siapa, akte kita. Misalnya saya, berarti saya bin, ada orang tua di situ di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa data kita valid, jadi harus kita unggah kakak sama akte anak. Nah, kalau sudah selesai kita isi dan kita lanjutkan pada ringkasan sudah benar, maka akan muncul, saya menyatakan data yang saya input adalah benar, dicentang, kita kirim. Perubahan riwayat pemutahiran data untuk orang tua sudah berhasil. Terus yang berikutnya, kita masuk pada riwayat pasangan. Berarti kalau saya, pasangan saya, suami saya, kalau bapak mungkin istrinya, ya, berarti istrinya. Nanti akan muncul klik pasangan. Pada saat saya lihat, ternyata dulu saat ngisi di simpek saya cuma ngisi nama sama tanggal lahir, data yang lain belum saya isi lengkap. Akhirnya pada data pasangan saya klik kanan ubah data. Jadi halaman pada saat kita klik kanan ubah data, maka saya harus menyelesaikan 3 langkah lagi. Yang pertama pengisian data, yang kedua unggah dokumen, dan yang ketiga ringkasan. Nah, untuk pasangan saya harus menyiapkan kartu sama akte nikah, karena di dalam pengisian data pasangan itu ada
nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status hidup, status perkawinan, nomor identitas, akte nikah, terus nomor varis atau kartu, alamat, nomor HP, nomor telepon, dan email suami atau pasangan kita. Setelah data isian kita isi dengan lengkap, maka kita masuk lanjutkan pada langkah yang kedua, unggah dokumen. Di dalam unggah dokumen, untuk yang pasangan kita harus mengunggahnya adalah akte nikah. Jadi kita unggah akte nikah yang di dalamnya tertuliskan nomor surat nikah itu. Nah, kita ambil dokumennya, unggah di poin kedua. Setelah masuk pada unggah dokumen berhasil, kita lanjutkan masuk ke langkah yang ketiga, ringkasan. Nah, pada ringkasan, pada saat kita sudah yakin bahwa data yang kita isikan itu benar, lengkap dengan data yang kita punya, maka klik saya menyatakan data yang saya input adalah benar. Selesai untuk pemutahiran data pasangan, berarti pemutahiran data pasangan berhasil. Setelah data pasangan berhasil, kita geser ke kanan lagi untuk menambah atau mengubah data anak. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu Simpek baru punya anak satu, diisinya baru satu anak, terus ini sudah lahir anak yang kedua, sudah punya akte kelahiran anak yang kedua, berarti Bapak Ibu tambah baru. Nah, pada data anak ini, pada saat Bapak Ibu klik tambah baru, maka akan muncul data yang harus diisi. Dan proses pengisian juga harus melewati 3 tahap tadi. Pengisian data, unggah dokumen, dan ringkasan. Pada saat pengisian data harus diisi lengkap, nama anaknya, ya, nomor akte, nomor HP, dan kalau yang punya nomor, kalau udah dewasa berarti anak punya KTP, atau yang masih anak-anak punya KIA, dituliskan di situ. Data diisi lengkap. Setelah diisi lengkap, maka lanjutkan. Pada lanjutkan itu untuk mengunggah dokumen, dan dokumen yang diunggah untuk anak, akte anak. Nah, setelah diunggah dokumen, klik lanjutkan, maka akan muncul ringkasan. Ringkasan itu adalah ringkasan yang sudah kita isi. Kalau belum yakin, ada yang tadi nggak diisi, terus sekarang udah tahu nomornya baru diisi lagi, berarti kembali ke awal. Tapi kalau sudah yakin, sudah diisi lengkap, beres, sudah centang, saya menyatakan data yang saya input benar. Sudah yakin, kirim. Proses tambah data anak berhasil. Nah, berarti pada riwayat keluarga, orang tua selesai, pasangan selesai, anak selesai. Nanti akan muncul pada saat kita klik, nanti akan muncul histori pengajuan. Dari yang sudah kita, langkah-langkah yang kita lakukan tadi, ada. Saat kita klik histori pengajuan, di pojok kanan ada tulisan input berkas. Nah, terus riwayat keluarga hijau. Sekarang kita lanjut ke yang ke-9, riwayat SKP. Nah, di sini dijelaskan, jika Anda belum memiliki SKP atau data Anda sudah sesuai, maka klik saya tidak memiliki data, atau data sudah sesuai, itu diklik yang pojok kanan. Selesai. Tapi kalau kita punya SKP yang baru, maka tambah baru. Jadi ini halaman riwayat SKP, ada tambah baru.
Pada tambah baru nanti akan muncul halaman isian riwayat SKP yang sangat detail. Di situ ada lengkap nilai SKP, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerjasama, nilai pelaku, perilaku kerja, dan banyak yang harus diisikan di situ, termasuk contoh SKP yang 2020 itu sudah online, jadi sudah muncul di situ siapa yang menilai, TMT-nya kapan, atasannya siapa. Bapak Ibu bisa mengisi dengan melihat SKP yang Bapak Ibu punyai. Setelah mengisi data-data yang ada di SKP lengkap, lanjutkan untuk unggah dokumen SKP. Setelah unggah dokumen, jika Bapak Ibu rasa, klik lanjutkan. Di ini riwayat SKP sudah dimasukkan, lanjutkan, akan muncul ringkasan yang sudah Bapak Ibu isi semua. Jadi di SKP ada nilai berapa, 82, 80, 80, isikan. Akan muncul ringkasan, sudah yakin betul, kita klik saya menyatakan data yang saya input adalah benar. Setelah itu kita kirim. Pemutakhiran data SKP selesai. 9 data sudah kita hijaukan. Demikian untuk video yang terakhir dalam proses pengisian data, bisa Bapak Ibu lihat di video yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.